Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 1 Aisyah dan kelas 1 Khadijah. Apa kabar Ananda hari ini? Semoga semuanya dapat mengikuti pelajaran PJOK hari ini dengan baik. Nah, Ananda, kita akan belajar PJOK untuk tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Khusus muatan pelajaran PJOK. Sebelum belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah menambah ilmu pengetahuan kita dan memberkahi pertemuan kita kali ini. Nah, pelajaran yang pertama pada tema 7 subtema 1 yaitu tentang benda hidup dan tak hidup di sekitar. Kemarin pada pelajaran bahasa Indonesia kita sudah mengetahui ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Kita akan lanjutkan. Ciri benda hidup diantaranya kemarin adalah dapat bergerak dan berpindah tempat dengan sendiri. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, ada juga yang terbang, berenang. Kita adalah manusia yang termasuk benda hidup. Kita dapat bergerak dan berpindah tempat. Salah satu caranya yaitu berjalan dan berlari. Berjalan dan berlari harus dilakukan dengan benar. Karena itu, kita perlu memperhatikan cara-cara yang benar sebagai berikut. Yang pertama, tentang gerak berjalan. Pertama, sikap awal berdiri tegak dan pandangan ke depan. Perhatikan gambar ya. Kedua, tangan kanan dan kiri dikepalkan di samping badan. Lihatlah Edo dengan sikap awal gerak berjalan. Kemudian berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayun di samping badan. Ketika kaki kiri yang melangkah, lengan yang diayun ke depan adalah tangan kanan, yang ke belakang adalah tangan kiri. Kemudian berjalanlah mengikuti hitungan 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana dengan bergerak berlari? Nah, langkah-langkahnya seperti berikut. Badan sedikit dicondongkan ke depan, lakukan ayunan kaki lebih tinggi, dan yang terakhir, gerakan kaki dipercepat dari gerakan berjalan. Nah, lihatlah Edo sedang melakukan gerak berlari. Berjalan dan berlari termasuk gerakan olahraga. Berolahraga dengan teratur dapat membuat tubuh kita tetap sehat dan kuat. Selanjutnya, berjalan dan berlari sesuai hitungan. Nah, di sini ada teman-teman kita, Siti bersama teman-temannya bermain dengan menggunakan panjang langkah ketika berjalan. Yang pertama dilakukan adalah siapkan garis start atau garis mulai. Kemudian berdiri tepat di garis start. Ketiga, berjalanlah sampai hitungan 8. Yang keempat, melangkahlah selebar yang kamu bisa. Kelima, berilah tanda panjang langkah yang kamu lakukan. Keenam, bandingkan dengan panjang langkah temanmu. Nah, sekarang kita akan lanjut PJOK subtema 2. Seperti yang kita ketahui pada tema 7, subtema 2 yaitu hewan di sekitar. Sebelumnya, Ustazah hanya mengingatkan untuk pembelajaran pada subtema 2 ini tidak atau ada larangan untuk mempraktekannya ya. Penjelasannya tetap Ustazah berikan sebagai bahan pelajaran kepada Ananda agar dapat mengisi jawaban pada penilaian akhir tahun nanti. Nah, kenapa dilarang? Karena gerakannya adalah gerakan meniru hewan. Sementara kita sebagai manusia ada larangan untuk menyerupai dan meniru hewan. Gerakan yang pertama yaitu gerakan menirukan kata meloncat. Cara melompat badan. Yang pertama, badan jongkok. Yang kedua, kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah.
Seperti gambar ya. Yang ketiga, setelah terdengar aba-aba, tolakkan kaki hingga badan terangkat ke atas dan melompatlah. Nah, selanjutnya gerakan menirukan kata meloncat. Gerak kata memutar badan. Kalau tadi gerak badan melompat, sekarang bagaimana kata memutar badan? Yang pertama, sikap awalnya tetap badan jongkok. Yang kedua, kedua tangan dan ujung kaki menapak di tanah. Yang ketiga, dalam kondisi tersebut, putarlah badan. Yang keempat, lakukan dengan hati-hati. Kemudian gerakan berikutnya, gerakan menirukan kelinci meloncat. Sikap awalnya badan jongkok, kedua tangan ditekuk di depan badan. Yang ketiga, lalu meloncat ke depan seperti kelinci. Tolakkan kedua kaki hingga badan meloncat. Yang keempat, gunakan kedua tangan untuk menumpu ke depan. Yang kelima, kedua kaki kita gunakan untuk mendarat. Nah, seperti gambar ya. Selanjutnya, gerak menirukan kanguru meloncat. Sikap awal, badan agak condong ke depan, kedua tangan ditekuk di depan badan. Yang ketiga, kedua lutut dan tangan sedikit ditekuk, lalu meloncat ke depan dengan kedua kaki. Keempat, mendarat dengan kedua kaki bersamaan. Kaki yang digunakan yaitu telapak kaki bagian depan. Saat mendaratkan kedua lutut ditekuk. Nah, seperti gambar Edo berikut ya. Kita akan masuk pembelajaran PJOK subtema 3 pada tema 7, yaitu tumbuhan di sekitarku. Kali ini adalah gerakan menirukan tumbuhan. Yang pertama, gerakan menirukan pertumbuhan tanaman. Kita mengetahui tanam tumbuh sebelumnya berupa biji, kemudian kecambah, kemudian tumbuh akar dan batang, dan selanjutnya. Nah, coba lihat bagaimana Edo menirukan gerakan pertumbuhan tanaman. Yaitu, pertama, ketika tanaman masih dalam bentuk biji. Dimulai dengan sikap awal duduk, posisi badan membungkuk, kedua tangan diletakkan di atas lutut, kepala menunduk hingga muka menghadap lantai. Persis seperti yang Edo lakukan. Kemudian yang kedua, ketika tumbuhan telah berkecambah atau telah tumbuh sedikit akar. Yang pertama dilakukan, kita angkat kedua tangan ke depan, posisi tangan lurus ke depan, badan kita tetap membungkuk. Kemudian gerakan berikutnya di mana akar sudah mulai tumbuh serabut-serabut. Yang pertama, kita tegakkan badan dan pandangan lurus ke depan. Tangan lurus di samping, badan menyentuh lantai. Gerakan yang ketiga, ketika biji sudah mulai tegak dan membentuk batang, sikap Edo yang pertama meliupkan badan ke belakang, kedua tangan di belakang untuk menyangga badan. Pandangan mata ke arah atas. Gerakan berikutnya, ketika tanaman telah tumbuh, batang, dan sedikit daun. Edo berdiri dengan badan tegak, kedua tangan diangkat lurus ke atas, pandangan mata ke arah depan. Nah, gerakan yang terakhir ketika tanaman atau tumbuhan sudah berdiri kokoh. Sikap awalnya yaitu tetap berdiri dengan badan tegak, kedua tangan sedikit diturunkan ke samping, kedua tangan diangkat lagi ke atas, digerakkan berulang-ulang seperti daun yang tertiup angin. Nah, demikianlah gerakan-gerakan menirukan pertumbuhan tanaman. Selanjutnya kita masuk pembelajaran PJOK subtema 4, tema 7, yaitu
bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Nah, coba kita lihat. Di sini ada gambar teman-teman yang sedang bermain. Di sana banyak sekali bentuk dan warna. Seperti bola kaki berbeda dengan bola basket. Begitu juga bentuk raket yang dimainkan juga berbeda-beda. Ada yang berwarna merah, ada yang dengan permukaan net atau jaring. Kemudian, berbagai macam bentuk bola pun tidak sama, baik permukaan maupun warna dan ukurannya. Contohnya, ketika bermain bola pingpong, bolanya sangat kecil. Berbeda ketika bermain bola basket dengan menggunakan bola yang besar. Nah, pelajaran kali ini tentang latihan meliuk dan membungkukkan badan. Meliuk dan membungkuk dapat membuat badan kita lentur. Kita bisa melakukannya mengikuti hitungan 1-8. Kita lakukan berulang-ulang dengan cara yang benar. Sikap awal latihan meliuk dan membungkuk sama dengan sikap berdiri tegak. Kita arahkan pandangan lurus ke depan, kedua tangan diluruskan ke samping badan. Selanjutnya, liukkan badan ke kiri dan ke kanan. Saat meliuk, kita ayunkan tangan secara bergantian. Ayunan tangan ke atas kepala dan ke depan perut. Kedua siku ditekuk saat mengayunkan tangan. Coba lihat gerakan meliuk yang dilakukan oleh Edo. Selanjutnya, gerakan membungkukkan badan. Kini kita bungkukkan badan ke depan. Dari posisi membungkuk, kita sedikit jongkok. Selanjutnya, kita kembali ke posisi membungkuk. Terakhir, kita luruskan badan hingga kembali berdiri tegak. Perhatikan gambar Edo berikut. Nah, sekarang kita akan membahas kelenturan tubuh setelah gerakan meliuk dan membungkuk tadi. Benda di sekitar kita ada yang terbuat dari karet. Karet ada yang lentur, tetapi ada pula karet yang kaku. Biasanya karet yang jarang digunakan. Karet lentur dapat mudah ditarik dan diliukkan. Sebaliknya, karet yang kaku sulit ditarik dan diliukkan. Seperti karet, tubuh juga ada yang lentur dan ada yang kaku. Tubuh yang lentur dapat bergerak dengan leluasa, sebaliknya tubuh yang kaku akan sulit digerakkan. Otot pada tubuh yang kaku juga akan mudah sakit. Agar memiliki tubuh yang lentur, kita perlu berlatih, misalnya dengan melakukan senam secara teratur. Latihan kelenturan dapat mencegah cedera saat kita bergerak. Kita pun dapat bergerak dengan leluasa tanpa rasa sakit. Nah, perhatikan ya, beberapa gerakan untuk melatih melenturkan tubuh. Latihan memutar dan meliukkan badan. Yang pertama, memutar badan dari posisi membungkuk. Kita mulai dengan membungkukkan badan ke depan. Kedua tangan kita luruskan ke bawah, pandangan mata kita ke arah bawah. Selanjutnya kita putar badan ke kiri. Kita putarkan lagi badan ke kanan. Kedua tangan diayun mengikuti gerakan badan. Gerakan yang kedua, memutar badan dari posisi berdiri. Dari posisi membungkuk, lalu kita berdiri. Kita putar badan ke arah kiri. Tangan kita ayunkan ke kiri di depan badan. Selanjutnya kita putar badan ke arah kanan. Tangan kita ayunkan ke kanan di depan badan. Jangan lupa pandangan mata mengikuti arah putaran. Yang ketiga, gerakan untuk kelenturan tubuh yaitu meliukkan badan ke depan dan ke belakang. Mula-mula berdiri tegak, posisi kedua tangan lurus ke atas. Kita liukkan badan ke belakang, lalu kita liukkan badan ke depan. Gerakan tangan kita sesuaikan dengan liukan.
Nah, yang terakhir, meliukkan badan ke kanan dan ke kiri. Kembali memulai dengan posisi berdiri tegak, kedua tangan diluruskan ke atas, lalu kita liukkan badan ke kanan, kita liukkan badan kembali ke kiri. Posisi kedua tangan mengikuti liukan badan. Nah, itu tadi pembelajaran kita kali ini. Untuk berikutnya, sebagai latihan, yang pertama, latihan praktek. Ananda praktekkanlah gerakan untuk melenturkan badan. Cukup Ananda pilih salah satu saja. Kerjakan latihan Google Form yang Ustazah kirimkan melalui WA Group. Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Oh iya, nanti video tentang praktek kali ini boleh Ananda kirimkan kepada Ustazah masing-masing. Untuk kelas 1 Aisyah, Ananda kirim kepada Ustazah Renti. Dan untuk kelas 1 Khadijah, Ananda kirim kepada Ustazah Eka. Jangan lupa menuliskan hari dan tanggalnya ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Kita tutup pelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Teman-teman, ayo berdoa di setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.